Halo, perkenalkan nama saya Ayu Purnama. Saya mahasiswi dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951055. Pada malam hari ini, saya ingin memberi sedikit review tentang seminar kontribusi hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional, yaitu diposting dari Parikrama Bali Channel. Dan pada video ini terdapat dua profesor, yaitu Profesor Laksanto dan Profesor Wayan. Mereka akan memberi sedikit ringkasan dari seminar kontribusi tersebut yang telah diadakan pada 2018. Sebelum kita masuk ke review video tersebut, mari kita bahas apa itu hukum, apa itu adat, dan apa itu hukum adat. Pertama, apa itu hukum? Hukum adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang wewenang, di mana bersifat memaksa. Dan jika masyarakat melanggarnya atau tidak melakukannya, akan muncul sebuah sanksi. Dan apa itu adat? Adat kita pasti tidak asing lagi. Kita selalu dengar adat istiadat. Adat istiadat itu bisa ada adat Minangkabau, adat Jawa, adat Sumatera, adat Kalimantan. Terdapat banyak adat di Indonesia. Dan adat tersebut adat istiadat tersebut dianut oleh masyarakat tempat tersebut yang turun-temurun dari kakek nenek moyang. Dan hukum adat berbeda pula dengan adat, karena hukum adat itu memiliki sanksi. Tetapi sanksi tersebut beda dengan hukum nasional seperti hukum pidana dan hukum perdata. Karena kalau hukum pidana terdapat kayak sanksi penjara atau sanksi mati gitu. Kalau ada sanksi perdata adalah mengganti rugi. Tetapi di hukum adat sanksi tersebut lebih cenderung ke sanksi norma, yaitu sanksi tersebut tidak terlihat karena mereka yakin akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti jika melakukan ini akan terjadi bla 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 begitu. Dan pada awalnya diberi beberapa kata oleh Dr. Laksanto Sutomo. Dia berbicara bahwa selama ini Indonesia tuh lebih cenderung ke hukum barat, yang seharusnya kita tuh harus kembali ke jiwa rasa Nusantara, yaitu rasa kerabatan. Dan penyelesaian konflik yang biasanya muncul dari peraturan jika menggunakan hukum barat mungkin tidak akan diselesaikan dan malah menjadi lebih besar karena kita telah meninggalkan musyawarah dan hak kemanusiaan. Beliau juga berkata, Ketua Komisi Yudisial mengadakan acara ini juga merupakan sebuah pengakuan bahwa hukum adat itu perlu diketahui oleh hakim untuk menyelesaikan sebuah kasus. Dan ini terjadi juga di kasus penyelesaian hukum waris di Minangkabau. Dan kasus itu telah diselesaikan menggunakan hukum waris Islam. Tetapi seharusnya bukan begitu. Seharusnya mereka menggunakan hukum adat Minangkabau, yaitu hukum waris Minangkabau. Karena mereka punya hukum adatnya sendiri. Walaupun mereka adalah Islam, tetapi mereka lebih seharusnya menggunakan hukum adatnya. Ketua Komisi Yudisial hadir dan mengakui bahwa Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini seharusnya lebih harus sosialisasi terutamanya ke penegak hukum, yaitu hakim, polisi, tentang hukum adat itu.
Dan beliau berkata juga, jika suatu polisi didinaskan di satu tempat, seharusnya polisi tersebut juga diberikan sedikit pengetahuan tentang hukum adat di tempat itu, agar tidak ada salah paham dan salah guna. Dan pada saat ini presenter juga menanya kepada Profesor Dr. Wayan, apakah hukum adat Bali juga akan berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional. Dan kata beliau adalah pasti, karena kalau di hukum adat lain tempat mungkin hukum adat tersebut cuman ada di dalam buku, tetapi kalau di Bali itu adalah real, yang benar-benar terjadi, yang adanya pidana adat dan macam-macam. Dan disinilah perbedaan Bali dengan tempat lain, yaitu Bali itu menganut hukum adat yang benar-benar menggunakannya dalam menyelesaikan kasus. Dan di sini juga muncul satu pertanyaan, apakah hukum Bali akan digunakan untuk pembangunan hukum nasional? Dan Dr. Wayan bilang, sebelum bahas tentang menggunakan hukum Bali di hukum nasional, marilah kita mengenal dulu apa yang ada dalam hukum adat Bali, dan jika ia sesuai pada situasi nasional ya digunakan, kalau tidak sesuai ya tidak digunakan. Dan di sini beliau juga berkata bahwa acara ini juga membuktikan bahwa hukum adat itu tidak hanya ada di Bali, tetapi juga ada di berbagai wilayah di Indonesia. Dan asosiasi ini juga menghadirkan para intelektual dari Indonesia seperti kepala sekolah dan pengajar-pengajar hukum adat berkumpul di UNI untuk membahas tentang hukum adat. Dan jika hukum adat bisa memberikan kontribusi kepada hukum nasional, itu juga adalah sebuah hal yang sangat disyukurkan. Dan adanya asosiasi ini dan acara ini juga menjaga para intelektual hukum adat di Bali, yaitu yang selama ini menurut masyarakat hukum adat Bali itu hukum adat itu adalah monopoli yang hanya digunakan di Bali dan hanya digunakan oleh orang tua, orang yang terpinggir. Dan sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya di di berbagai wilayah itu juga menggunakan hukum adat. Dan ini benar-benar ada di Indonesia, tidak hanya di Bali. Dan adanya asosiasi ini dan seminar ini juga meyakinkan masyarakat bahwa warisan budaya, yaitu namanya hukum adat, tersebut layak diketahui dan diperkenalkan kepada masyarakat, dan harapnya juga bisa memberikan kontribusi kepada hukum nasional. Dan di sini juga diberi pertanyaan, apa langkah lanjut APHA ini? Dan Dr. Laksanto bilang mempunyai rencana untuk berbincang gimana mengaplikasikan hukum adat pada hukum nasional. Dan di sini Dr. Laksanto juga bilang, tetapi dia agak menolak karena dia tidak ingin melewati batas pengajar. Menurut dia, pengajar adalah pengajar, dan yang memberi cadangan untuk membuat hukum adalah ahli. Itu adalah tugas ahli, dan itu sudah lewat dari tugasnya sebagai pengajar. Dan dalam kesimpulannya, hukum adat merupakan sebuah hal yang perlu masyarakat ketahui, dipelajari, karena hukum adat itu sangat penting pada era globalisasi ini, untuk kita tidak melupakan warisan budaya dari kakek nenek
kakek nenek moyang kita, dan tidak lupa dengan adat kita. Jika kita sekarang lupa, apalagi nanti anak cucu kita, gimana mereka mengetahui tentang hukum adat? Maka mulai dari hari ini kita harus lebih mengetahui hukum adat. Jadi sampai sini video kali ini. Jika ada apa yang salah, mohon maaf, dan saya menerima segala kritik. Para penonton bisa mengkomen di kolom komentar. Dan harap video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan selamat malam.